Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan, yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas YBM, yang saya hormati para kepala sekolah SMP, SMA, SD, TK, playgroup di lingkungan YBM, yang saya hormati Bapak Dr. Kisyanto selaku narasumber untuk kegiatan pada pagi hari ini, yang saya hormati seluruh Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang saya hormati seluruh pimpinan sekolah di jenjang TK, SD, playgroup, SMP, SMA, SMTS di lingkungan YBM, Bapak Ibu guru, staf tendik, baik di lingkungan sekolah maupun di universitas Umaha. Alhamdulillah hari ini panitia bisa membawa keceriaan untuk Bapak Ibu semuanya. Aplaus untuk panitia. Dan mudah-mudahan keceriaan yang sudah dibawa oleh panitia juga bisa terbawa dalam diri kita semuanya. Karena di akhir-akhir ini mungkin kita banyak sekali membaca berita maupun mungkin bisa melihat langsung banyak kejadian yang di luar nalar. Ada seseorang yang habis sholat berjamaah, tahu-tahu gantung diri. Ada seorang ibu bisa meracuni putra-putrinya sebelum dia bunuh diri karena besarnya beban yang dia rasakan. Dan banyak kejadian-kejadian yang lainnya yang mungkin hari ini kita banyak melihat, mendengar, dan membacanya. Itu diasumsikan oleh yang melakukan bahwa dia sudah tidak ada harapan. Kenapa dia harus sampai meracuni putra-putrinya? Karena dia berasumsi anak-anak saya juga tidak punya harapan. Dan kalau kita lihat semua, kenapa mereka berasumsi itu tidak ada harapan? Karena mereka bukan orang YBM. Kalau orang YBM seharusnya punya mindset yang berbeda. Saat jenengan adalah seseorang yang lagi kehausan, saat di hadapan jenengan ini ada sebuah air putih dan sebuah racun, apakah kira-kira kita sebagai orang yang memiliki pikiran yang sehat, apakah kita dengan kondisi kehausan, kondisi yang sangat menderita, apakah yang kita pilih adalah racun bukan air putih? Kalau kita memilih racun, berarti kita adalah seseorang yang memang memiliki pola pikir yang keliru. Tapi saat kita memilih air putih, berarti pola pikir kita adalah sesuatu hal yang betul. Saat seseorang memiliki gambaran bahwa dengan mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidup putra-putrinya, itu adalah sebuah bentuk daripada keputusan yang tepat, maka berarti dia adalah memiliki pola pikir yang keliru. Seperti halnya orang saat menderita kehausan, di hadapannya ini ada air dan racun, ternyata dia memilih racun. Berarti gambarannya akhirat itu adalah sesuatu hal yang tidak ada. Akhirat itu sesuatu hal yang dianggap tidak memiliki wujud. Alam kubur ini sesuatu hal yang tidak memiliki bentuk dan benar-benar nanti akan terwujud. Kalau orang YBM pasti pola pikirnya beda. Saat mereka kehausan, yang di hadapannya ini adalah air, racun atau air, maka yang dia pilih adalah air. Karena apa? Orang YBM paham bahwa akhirat itu nyata, bahwa alam kubur itu nyata, sehingga
Tidak ada sesuatu hal yang menjadi bekal kita semua. Tidak amal kita, tidak kebaikan kita, tapi harapan itu adalah bekal kita nanti di akhirat. Harapan apa? Harapan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Harapan bahwa rahmat Allah itu luas yang tidak terbatas. Dan kalau saya boleh bercerita, ada seorang tetangga saya di desa, namanya biasa saya memanggilnya Kang Sabar, karena dia memang kebetulan namanya itu ternyata teridentik dengan perilakunya juga sabar. Namanya Kang Sabar. Beliau adalah buruh tani yang juga di desa itu sebagai mudin. Kalau di desa, mudin di desa itu mulai dari memandikan, mengkafani sampai mentalkin itu paling banyak dapat 10.000. Kan tidak mungkin harapannya dalam sehari ada 10 orang meninggal sehingga biar dapat 100.000 sehari satu sudah luar biasa nih. Sehingga kan kalau berharap dapat sesuatu dari pekerjaan mudinnya itu kan sama sekali sesuatu yang mustahil nih. Tapi itu dilakukan dengan penuh hati, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan dan dengan penuh kebahagiaan. Dan itu diwujudkan dalam bentuk beliau sebagai seorang buruh tani yang memang kebetulan menjadi ketua kelompok tani. Kemauan beliau untuk memberikan hutang pada petani yang lain dalam rangka untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi yang kalau kita gambarkan nilai 25 juta itu bagi seorang buruh tani itu luar biasa besarnya. Dan itu tidak ada harapan kapan itu akan kembali uang itu. Tapi ternyata beliau berani dan mau untuk memberikan talangan untuk bisa membeli pupuk subsidi. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa harapan saya untuk nantinya menghadap pada Allah itu adalah sebuah kebaikan yang mungkin nantinya ada salah satu orang yang bisa merasakan kebaikan yang saya berikan sehingga bisa menjadi saksi saya nanti di akhirat. Itu adalah sebuah harapan yang ditumbuhkan dalam dirinya sehingga dia akhirnya membuat sebuah perilaku yang benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati untuk benar-benar memberikan dampak kebaikan pada sesama petani. Karena beliau memegang sebuah pedoman bahwa fa innallaha la ya'budu bijahil, bahwa Allah itu tidak bisa disembah dengan kebodohan. Kebodohan itu bukan bodoh, tapi kebodohan itu adalah saat kita melihat sesuatu hal yang semu itu kita anggap nyata, hal yang nyata kita anggap semu. Saat kita masih melihat bahwa kebaikan itu tidak memberikan dampak untuk diri kita, berarti kita sebenarnya jahil, kebodohan, dan Allah itu tidak bisa disembah dengan kejahilan. Maka kita harus membangun persepsi yang positif. Karena harapan itu bisa tumbuh saat kita terbiasa membuat persepsi positive thinking dalam pikiran kita. Saat kita tidak terbiasa membuat positive thinking, maka tidak mungkin kita akan memuncul sebuah harapan. Kita kembalikan pada diri kita sendiri. Saat kita memiliki seorang pasangan, baik itu istri maupun suami, yang kebetulan istri atau suaminya itu mungkin cerewet, jenengan tidak punya positive thinking, jenengan tidak memiliki harapan nantinya itu memberikan dampak kebaikan bahwa cerewetnya istri saya itu menjadi ladang ibadah saya, maka jenengan pasti akan yang terjadi itu mangkel terus di dalam hatinya. Tapi saat kita punya harapan bahwa cerewetnya istri saya ini adalah ladang ibadah saya, maka akan menjadikan sesuatu kebahagiaan. Semakin banyak dicereweti berarti semakin banyak pahala saya. Nah, ini sebuah harapan, contoh nyata dari sebuah harapan yang dibangun dari positive thinking. Saat kita tidak memiliki positive thinking, tidak akan mungkin harapan itu muncul.
Dan ada sebuah kisah yang dikisahkan dalam Sahih Bukhari tentang Sayyidina Umar. Saat beliau setelah ditusuk menjelang beliau wafat, beliau menyampaikan pada sahabat yang lain. Kita mengenal Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang sudah dijamin Rasulullah untuk masuk surga. Sahabat yang kita kenang salah satu kekhusyuan beliau saat sholat, yaitu cabutlah panah saat saya sholat. Berarti beliau ini memiliki tingkat kekhusyuan saat sholat yang luar biasa. Beliau sholatnya sudah tidak terhitung jumlahnya, tapi ternyata beliau membangun sebuah persepsi harapan. Saya hanya berharap ada 2 rakaat dalam sholat saya yang betul-betul khusyuk. Saya dalam sholat tidak memikirkan apapun, termasuk memikirkan diri saya, kecuali memikirkan Allah. Seorang Sayyidina Umar saja harapannya niku terletak dalam 2 sholat yang dia benar-benar nanti khusyuk. Nah, kita kira-kira harapannya apa? Seorang Sayyidina Umar yang memang sholatnya sudah luar biasa, kekhusyuannya kita ketahui. Beliau hanya memiliki satu harapan bahwa ada 2 sholat yang benar-benar Allah melihatnya itu sebuah sholat yang khusyuk, yang dalam sholat itu saya tidak pernah terpikirkan apapun kecuali Allah. Nah, kita harus mampu mengkoreksi. Sayyidina Umar dengan 2 sholat itu beliau merasa hal ini akan tersambung dengan rahmat Allah, dan ini yang akan menjadikan saya layak untuk berjumpa dengan Gusti Allah. Lah, kita kira-kira memiliki harapan apa untuk kita bisa bersambung dengan rahmatnya Allah dan layak nantinya berjumpa dengan Allah? Karena insya Allah mungkin tidak ada satupun orang pasca Khulafaur Rasyidin itu yang memiliki tingkat kekhusyuan seperti Khulafaur Rasyidin. Sehingga saat kita sendiri yang sebagai umat di periode-periode akhir, berarti kita harus membangun sebuah harapan. Apa harapan kita yang bisa kita nantinya punya keyakinan ini bisa tersambung dengan rahmatnya Allah untuk bisa benar-benar kita nanti layak berjumpa dengan Allah. Maka tidak ada lain adalah kebaikan. Adalah kebaikan yang kita dasari pada kecintaan pada Rasulullah. Tanpa adanya kebaikan yang didasari pada kecintaan Rasulullah, tidak ada sesuatu hal pun yang layak untuk kita sandingkan, untuk kita sambungkan dengan rahmatnya Allah. Dan kalau kita menyitir sebuah doa yang ini kebetulan orang Umaha niki haul adalah para penggerak haulnya Solo nih. Mereka adalah orang-orang yang sangat tiap tahun berangkat ke haulnya Solo, sehingga nanti Bapak Ibu yang bukan orang Umaha bisa tanya ke orang Umaha. Yang saya sampaikan ini nanti orang Umaha lebih paham daripada saya nantinya nih. Sehingga nanti orang Umaha bisa memberi kajian ke sini tentang haul Solo. Haul Solo ini adalah Habib Ali Al-Habsyi, yang kalau dari yang disampaikan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, bahwa beliau ini adalah dalam struktur kewalian dunia adalah bendaharanya para wali, sehingga Kiai Hamid Pasuruan itu tidak pernah absen untuk hadir pada haul Solo. Salah satu doa beliau adalah bahwa ya Allah, aku selalu memberi prasangka yang baik. Wadudunul jamilata, ya Allah, prasangkaku selalu baik. Dengan prasangka yang baik ini akan menjadi wasilah perantara kepadamu, dan saya berharap dengan prasangka yang baik ini jangan engkau sia-siakan ya Allah. Ini menunjukkan bahwa harapan itu adalah sesuatu hal yang selalu dibangun dalam persepsi para wali. Harapan itu sesuatu hal yang harus terus dibentuk dalam alam pikiran kita semuanya. Dan itu harus bersumber daripada kecintaan kita pada Rasulullah. Tanpa adanya sebuah harapan, maka
kita tidak akan mungkin punya kelayaan nantinya bisa berjumpa dengan Rasulullah dan punya kelayaan nantinya untuk berjumpa dengan Allah, karena pintu untuk berjumpa dengan Allah adalah Rasulullah. Maka tidak mau dan tidak bisa dihindari bahwa kita harus punya rasa kedekatan yang luar biasa dengan Rasulullah. Dan pagi hari ini nanti Pak Kis mungkin banyak menceritakan tentang Abah Hasyim juga, yang nanti jadi pelajaran kita semua. Saat 2 minggu yang lalu ada kegiatan corporate culture di jenjang SMK di Sarirogo. Saat beberapa hal tentang kisah apa itu disampaikan Pak Kis, saya merasakan sesuatu hal yang luar biasa mendalam, yang menjadi bahan evaluasi diri saya sendiri. Bahwa saat menceritakan tentang Abah, ada satu hadis yang sangat saya ingat, karena hadis itu terpampang di pintu saat orang masuk raudhah, bahwa syafaatku adalah untuk orang umatku yang memiliki dosa besar. Itu terpampang betul dan itu dapat dilihat banyak orang, bahwa Rasulullah ini memberikan janji bahwa syafaatku ini untuk umatku yang punya dosa besar. Padahal kalau jenengan semuanya mengetahui ada sebuah hadis, dan hadis itu hampir semuanya kita tahu. Ada sebuah hadis, ad-dunya mal'unah, dunia ini semuanya adalah celaka. Mal'unah ma fihas, dan celaka semua ada yang di dalamnya. Berarti menunjukkan bahwa jumlah orang yang baik dengan orang yang jelek itu lebih dominan orang yang jelek. Kalau tidak banyak dominan orang yang jelek, masa dunia itu yang akan celaka. Berarti Rasulullah ini sudah menyiapkan dirinya untuk bisa dibebani dengan jumlah mayoritas umatnya yang memang butuh untuk diberikan syafaat, dibandingkan dengan jumlah umatnya yang nantinya tidak diberikan syafaat. Itu yang terekam dalam pikiran saya saat Pak Kis itu menceritakan tentang Abah Hasyim. Itu menggambarkan bagaimana seseorang itu mampu mempersepsikan dalam pikirannya wujud daripada mencintai Rasulullah. Sehingga mungkin kita selama ini bicara mencintai Rasulullah itu lebih dominan hanya di lisan, tanpa pernah kita benar pahami bagaimana sih arahnya mencintai Rasulullah. Kalau kita pernah mengetahui bahwa ada doa-doa dari yang hampir tidak pernah putus didoakan oleh para orang-orang soleh sebagai bentuk wujud implementasi untuk benar-benar real mencintai Rasulullah, yaitu ada doa Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah seluruh umat Rasulullah. Apakah beliau-beliau yang berdoa ini hanya sebatas berdoa Allahumma ighfir? Bukan. Bentuknya apa? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa seseorang setelah bertobat itu harus diikuti dengan melakukan sebuah kebaikan. Orang saat bertobat tidak diikuti melakukan kebaikan, berarti taubatnya bukan taubat nasuha. Tapi seseorang saat setelah melakukan taubat itu dilakukan kebaikan, maka taubatnya adalah sebuah taubat nasuha. Berarti bentuk realnya apa? Para orang sholihin selalu memberikan contoh kebaikan dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Bentuk nyatanya bahwa benar-benar mencintai Rasulullah itu adalah membuat sebuah kebaikan yang bisa menjadi teladan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan.
Dan itu dicontohkan oleh Abah Hasim. Lalu ada Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umatnya Rasulullah. Bagaimana implementasinya untuk umat Rasulullah ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita selalu memberikan minimal nilai kebahagiaan untuk orang lain. Tidak boleh kita memiliki wajah yang cemberut. Tidak boleh wajah kita tidak pernah terlihat ceria dan senyum. Itu hal paling sederhana yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena Rasulullah ini dalam sosok beliau yang digambarkan oleh Sayyidina Abbas, bahwa Rasulullah ini adalah sosok yang selalu tersenyum, tapi matanya itu adalah mata yang penuh kesedihan, dan dahinya itu adalah dahi seseorang yang memiliki beban pikiran berat, tapi selalu tersenyum. Karena apa? Karena beliau memahami kondisi umatnya nantinya seperti apa, sehingga beliau selalu dalam matanya itu bentuk kesedihan. Kenapa dalam dahinya ada pikiran yang berat? Beliau selalu berpikir bagaimana mencari solusi agar umatnya selamat. Sehingga itu yang tergambarkan dari sosok Rasulullah. Sehingga untuk bisa memberikan implementasi daripada doa Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad, maka hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu guru harus punya kemauan tanpa ada keengganan, tanpa ada kebosanan untuk menyapa antar teman guru dengan baik, menyapa siswa dengan baik, penuh dengan senyuman, mengajak anak-anak berdialog, mengajak anak-anak untuk bisa mencurahkan perasaannya pada Bapak Ibu guru. Saat kita tidak memberikan ruang dan waktu itu, berarti kita tidak mengimplementasikan dari doa Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad. Dan itu digambarkan, dicontohkan oleh Abah Hasim juga dalam aktivitas hariannya. Lalu ada lagi doa Allahummastur, ya Allah tutupilah aib-aib dari umat Rasulullah. Allahumma jebur, ya Allah tingkatkanlah kualitas ibadah daripada umat Rasulullah. Di YPM ada KPI, di YPM ada baca Al-Quran, di YPM ada sholat jamaah. Itu kan bentuk realitas daripada doa, implementasinya. Lalu ada Allahumma aslih, ya Allah berikan selalu kebaikan pada umat Rasulullah. Bentuknya apa? Ada kepedulian-kepedulian yang dibangun di dalam semua aktivitas YPM, mulai kepedulian pada anak yang tidak mampu, lalu kepedulian pada anak yatim dengan kita mendirikan panti asuhan dan lain-lainnya. Itu salah satu bentuk wujud daripada doa Allahumma aslih ini. Yang terakhir Allahumma jebur, ya Allah keluarkanlah umat Rasulullah ini dari kesusahan. Dan yang harus kita pahami, kesusahan paling berat itu kesusahan di akhirat dan di alam kubur. Tidak ada kesusahan yang paling berat kecuali kesusahan di alam kubur dan di akhirat. Karena itu adalah kesusahan yang tidak pernah berhenti. Beda dengan kesusahan kita di dunia. Kesusahan kita di dunia ini kan disebabkan karena persepsi kita. Saat persepsi kita memang melihat itu sebuah kesusahan, maka itu adalah sebuah kesusahan. Tapi saat kita mempersepsikan itu adalah sebuah bentuk dari kasih sayangnya Allah, maka kita akan melihat itu sebagai kasih sayang. Saat seseorang itu yang sakit, melihat itu bentuk daripada kasih sayang Allah untuk mengurangi dosa kita, ya akhirnya jadinya sebuah bentuk menghilangkan kesusahan. Tapi saat kita mempersepsikan itu sebagai sesuatu hal yang jadi derita kita, ya jadi derita. Maka yang dibangun adalah membangun selalu
hubungan yang dekat dengan Allah, untuk kita selalu mendapatkan pemahaman bahwa kita adalah miliknya Allah. Al-Fatihah itu menjadi umul Quran karena ada satu ayat, Maliki Yaumiddin, bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Itu adalah salah satu kenapa Al-Fatihah itu menjadi umul Quran, bahwa seluruh ayat dalam Al-Quran itu terkumpul dalam Al-Fatihah itu karena memang ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa kita semua ini adalah miliknya Allah. Dan itu yang harus kita pahami, sehingga saat kita melakukan sesuatu aktivitas kebaikan, maka kita kembalikan bahwa itu adalah sebuah karunia Allah. Kita yang memiliki keterbatasan dan dosa yang banyak masih diberi kesempatan Allah untuk sholat, itu kan luar biasa. Saat kita memiliki sebuah kesalahan, saat kita menjadi seorang koruptor, ternyata masih diundang di istana, itu kan luar biasa. Jenengan, ada koruptor yang sudah dihukum mati diundang di istana, kan luar biasa nih gue. Lah saat kita tidak bisa mempersepsikan itu, kita dekatkan dengan hal yang semacam itu, kita tidak akan pernah melihat bahwa kita bisa melakukan sholat itu sebuah karunia yang luar biasa. Tapi saat kita bisa mempersepsikan itu dengan sesuatu hal yang mudah, kita terima dalam alam pikiran, maka kita akan melihat itu sesuatu hal yang luar biasa. Masalahnya kita kurang untuk terbiasa mengolah pola pikir, caranya mendekati sesuatu hal nilai ibadah itu dengan sesuatu yang bisa kita sentuh dan kita rasakan. Dan Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang luar biasa. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu harus bisa membiasakan untuk melihat sesuatu ini dengan sesuatu yang bisa kita analogikan, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan. Karena salah satu model pengajaran Rasulullah adalah menganalogikan. Maka kita juga harus bisa menganalogikan bahwa bagaimana andaikan kita seorang koruptor yang sudah dihukum mati, kok tahu-tahu kita diundang presiden datang ke istana dan dijamu makan yang enak-enak. Itu kan luar biasa sebuah hal, padahal ini lebih luar biasa karena bisa berjumpa yang memiliki alam semesta. Maka itu sesuatu hal nilai yang luar biasa. Dan itu adalah bentuk wujud bagaimana kita bisa menggambarkan untuk mencintai Rasulullah. Tanpa hal yang semacam itu, maka cinta kita pada Rasulullah ini hanya berdasarkan asumsi kita. Padahal kalau dalam karya tulis ilmiah, asumsi itu tidak diperbolehkan. Karena kan harus by data. Asumsi itu kan tidak diperbolehkan. Maka saat kita berasumsi sudah mencintai Rasulullah tanpa kita bisa membuktikan real bahwa diri kita sudah memahami dan mengimplementasikan dalam bentuk kenyataan doa-doa yang tadi saya sebutkan, maka sebenarnya kita hanya berasumsi mencintai Rasulullah. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menyampaikan bahwa ada seorang waliullah yang ingin mengetahui kondisi temannya, yang dia seorang ulama yang mendapatkan sebuah amanah untuk menjabat. Maka waliullah ini punya gambaran seseorang yang menjabat itu adalah seseorang yang penuh dosa. Sehingga teman saya ini seorang ulama ini pasti akan di dalam alam kuburnya dapat siksaan yang luar biasa, karena dia seorang ulama yang harus beralih menjadi seorang pejabat. Ternyata waliullah itu dalam mimpinya berjumpa dengan temannya. Temannya ini ternyata dalam kondisi yang luar biasa bahagianya, dalam kondisi yang benar-benar di luar prediksinya, benar-benar yang memiliki rasa bahagia yang luar biasa. Sehingga waliullah ini penasaran, bertanya pada temannya, kenapa Anda yang jelas beralih profesi dari ulama menjadi pejabat, yang sudah hampir dipastikan akan banyak dosa dan akan menjadi tempat jenengan untuk menjadi sasaran siksa di alam kubur, kok bisa terselamatkan dan mendapatkan kedudukan yang tinggi?
Ulama ini menjawab bahwa saya selama menjabat, pertama, tidak pernah meninggalkan tugas fungsi saya menjadi pendidik. Yang kedua, saya tidak pernah meninggalkan untuk selalu berkontribusi dalam hal pendidikan. Ternyata dua hal ini yang menjadikan saya menghapus semua dosa saya dan menjadi Allah memberikan makom yang tinggi pada saya, sehingga saya bahagia di alam kubur. Lah jenengan ini kan posisinya sudah berhasil sebagai seorang pendidik. Tinggal kita bisa melihat, mengevaluasi apakah kita benar-benar menjadi pendidik yang mengimplementasikan doa-doa tadi, atau kita pendidik yang belum mengimplementasikan. Berarti saat jenengan sudah menjadi pendidik yang mengimplementasikan doa, maka jenengan insya Allah akan menjadi orang-orang yang mendapatkan tempat yang terbaik nanti di alam kubur di akhirat. Dan itu yang menjadi bagian daripada introspeksi kita. Dan itu semua tidak akan tercipta, tidak akan bisa terlaksana saat lingkungan kita juga tidak terbentuk hal yang semacam itu. Karena lingkungan ini memiliki dampak luar biasa terkait dengan keistiqomahan kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Kita tidak gampang tergoda saat bapak-bapak punya istri yang punya rutinan arisan, pasti akan tergoda dengan lingkungannya, sukaannya keluyuran. Tapi saat istri-istri bapak itu tidak dalam komunitas yang senangannya arisan, ya mungkin istiqomah di rumah untuk mengurusi rumah. Contoh paling mudahnya semacam itu. Sehingga lingkungan ini luar biasa, menyebabkan seseorang ini akan menjadi semakin baik atau akan semakin turun kualitas kebaikannya. Maka kegiatan hari ini adalah kebutuhan kita pribadi, bukan kebutuhannya sekolah, bukan kebutuhannya YPM, tapi ini adalah kebutuhan pribadi kita sebagai orang yang punya harapan bahwa kita nanti akan selamat di akhirat, bahwa kita punya harapan akan tersambung dengan rahmatnya Allah. Karena kita bersama-sama ingin membentuk sebuah lingkungan yang baik, dan ini merupakan bentuk daripada harapan keinginan kita mencintai Rasulullah untuk melakukan apa yang menjadi tugas utama Rasulullah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah sebuah kebiasaan, perilaku yang baik. Kebiasaan perilaku yang baik itu adalah dibuat oleh sebuah lingkungan yang baik, lingkungan yang saling mendukung, lingkungan yang saling mensupport, lingkungan yang tidak ada saling mencurigai, lingkungan yang tidak ingin saling menjatuhkan, lingkungan yang tidak saling mengabaikan. Sehingga hari ini tadi saya share ke kepala sekolah dan beberapa pimpinan sekolah bahwa ternyata IQ yang selama ini kita anggap ukurannya itu adalah kecerdasan seperti ukuran yang biasa untuk mengukur IQ. Ternyata penelitian terbaru, IQ itu yang dinamakan IQ terbaik istimewa, itu adalah IQ yang mayoritas poin tertingginya adalah empati. Kalau kita kembalikan pada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, peduli, empati. Rasulullah itu orang yang peduli dan empati, maka Rasulullah itu orang yang sangat-sangat istimewa. Karena penelitian ilmiah sudah menunjukkan bahwa IQ istimewa itu adalah orang yang paling tinggi empatinya. Dan itu menjadi bukti bahwa kita semua harus bisa menjadi orang yang istimewa. Saat kita tidak punya empati, saat antar guru tidak mau membantu guru yang lain untuk biar semakin maju dan memberikan kontribusi kebaikan, maka berarti kita semakin jauh dengan Rasulullah. Kita semakin sulit
untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan itu adalah hal yang paling penting yang selama ini ditakuti hampir semua aulia dan ulama. Nantinya di akhirat tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Maka kami harapkan orang JPM harus bisa membangun persepsi empati. Jenengan ada di JPM harus memahami bahwa doa jenengan itu kan untuk mendapatkan rezeki yang luas. Ada satu mungkin definisi rezeki itu yang mungkin sama-sama kita keliru, bahwa rezeki yang luas itu ukurannya adalah saat kita semakin menjadi individu yang bermanfaat bagi orang lain. Saat jenengan merasa semakin bermanfaat orang lain, berarti jenengan rezekinya luas. Sehingga kalau saat jenengan ingin merubah bahwa rezeki itu adalah uang, ya doanya harus diubah. Jangan meminta rezeki yang luas, tapi ya Allah berikan uang yang banyak. Kalau jenengan nanti doanya tetap minta rezeki yang luas, ya jenengan nanti dapatnya tidak semakin banyak uang, tapi jenengan akan menjadi sebuah individu yang semakin bermanfaat. Karena memang definisinya rezeki semacam niku. Maka kalau jenengan memang nantinya ingin benar-benar persepsinya doa itu adalah doa untuk mendapatkan uang yang banyak, jadi ubah kalimatnya. Karena apa? Memang semacam niku secara ajaran agama terkait dengan rezeki niku, bahwa semakin kita bermanfaat, berarti itu bukti rezeki kita semakin luas. Semakin kita tidak memberikan dampak manfaat ke orang lain, berarti rezeki kita semakin tidak banyak. Nah kalau yang jenengan harapkan adalah uang, maka ya doanya harus diubah. Dan itu bentuk nyata bahwa jenengan akan semakin jauh dengan Rasulullah. Karena apa? Semakin kita akan ditemukan dengan kesemuan, bukan kenyataan. Nah ini yang kami harapkan dalam kegiatan hari ini, kita punya persepsi yang sama bahwa hari ini adalah keinginan kita semua untuk menjadi individu yang bisa memberikan kemanfaatan ke orang lain, individu yang memang ingin nantinya selamat baik di dunia maupun di akhirat, yang individu yang benar-benar punya kemauan bahwa untuk nantinya kita berjumpa Rasulullah di akhirat, dan memungkinkan kita harapkan saat kita nanti benar-benar sudah pada waktunya harus dicabut nyawa, maka yang mendampingi kita adalah Rasulullah. Karena tidak ada sesuatu hal yang paling membahagiakan bagi seseorang yang saat dicabut nyawanya kecuali saat tampak wajahnya Rasulullah saat nyawa itu dicabut. Sehingga kalau jenengan lihat orang yang tersenyum saat kematiannya, itu adalah berarti beliau ini posisi didampingi Rasulullah saat nyawa dicabut. Dan itu yang menjadi hampir semua harapan orang untuk nantinya itu menjadi umat yang benar-benar bisa berjumpa dengan Rasulullah nanti mulai dari saat hidup sampai nantinya di akhirat. Dan mudah-mudahan ini menjadi keinginan semua keluarga besar JPM, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang punya harapan, benar-benar kita punya keinginan untuk mewujudkan dalam bentuk selalu memiliki pikiran yang positif. Dan itu harus terus kita bangun, karena dalam bentuk mewujudkan lingkungan yang benar-benar saling mendukung untuk menjadi individu yang semakin baik. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama saling mengevaluasi diri, karena bicara budaya organisasi, budaya kerja, itu semuanya harus bersumber dari hati. Karena Allah SWT sudah berfirman, idza jaa rabbukum biqalbin salim, apabila menghadap pada Tuhanmu harus dengan hati yang salim, yang baik. Saat kita tidak menghadap Allah dengan hati yang baik, maka kita akan berjumpa dengan Allah. Dan itu adalah sebuah kesialan yang paling besar saat nanti kita di akhirat, karena tidak bisa berjumpa dengan Allah. Maka kami harapkan sebagai bagian daripada budaya di JPM untuk kita terus sama-sama menjadi insan yang lebih baik,
menjadi saling memberikan kebaikan, saling memberikan support untuk semakin baik. Maka kami harapkan kegiatan hari ini benar-benar bisa memberikan kebahagiaan untuk Bapak Ibu semuanya, tidak diasumkan sebagai sebuah tugas, kewajiban, tapi memang keinginan, kemauan untuk diri kita bisa memberikan harapan untuk keluarga kita, sebagai individu yang bisa memberikan harapan pada anak-anak kita, anak-anak kandung kita. Saat orang tua tidak memiliki harapan, maka keluarga juga tidak punya harapan, anak-anak juga tidak punya harapan. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.